Jadi kalau mau ketemu Kapolres juga harus pakai barcode juga. Pakai barcode juga. Enggak lah. Bener Pak ya? Banyak lah. Susilo Bambang Yudhoyono atau Tito Karnavian? Cocok. Siapa yang Bang Imo akan colek? Nih, Pak Kapolres, Kombes Zain Dwi Nugroho. Pak Kapolres. Ya. Wih. Ini kemarin habis main bola, dia dendam nggak ya? Gua kemarin ngagalin tentangnya dia nih. Ya, biasalah itu permainan bola. Permainan bola ya. Aduh, jangan curang dong. Iya. Pengen tahu nih sebenarnya Pak Kapolres ini sepak terjangnya seperti apa, ya kan? Pernah bertugas di mana aja? Tuh. Akpol tahun berapa nih? Saya 97. 97. Cek di lewat Intel, waduh, saya juga punya Intel. Aduh. Sudah 5 kali menjadi Kapolres. Pertama, itu Magelang Kota. Magelang Kota. Kemudian, Magelang Kabupaten. Magelang Kabupaten. Yang ketiga, Sidoarjo. Sidoarjo baru. Terus yang keempat, Kapolres Tangerang. Kabupaten. Iya. Polresta Kota Tangerang. Polres Kota Tangerang. Polresta Tangerang. Aku bingung. Karena hampir sama ya. Iya, Polresta Tangerang lagi gitu Iya, kan, betul. Polres Tangerang. Yang terakhir di mana tuh? Ya sini. Kapolres Metro Tangerang Kota. Iya. Waduh, sudah 5 kali ini. Alhamdulillah. Yang jelas ya ini salah satu anugerah ya. Amanah dari pimpinan, mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan tersebut. Tentunya kita akan sepenuhnya menampilkan kinerja yang terbaik sesuai dengan tugas pokok kita untuk memberikan pelajaran yang baik buat anggota, termasuk juga kita bagaimana bisa memberikan prestasi ya kepada kesatuan yang kita pimpin. Jadi seperti itu. Tapi dari ceritanya Pak Kapolres sudah terbukti karena apa? Saat di Sidoarjo itu beliau menjadi polisi teladan dari Kapolda waktu itu Pak Luki Hermawan ya. Polisi teladan dan sekaligus wah ini meraih Indonesia Award 2019 kategori digitalisasi inovasi pelayanan publik. Seperti apa Pak? Jadi pada saat itu memang di Sidoarjo itu kan kita meraih predikat WBK dan BBM. Tentunya untuk dapat mempertahankan predikat tersebut kita ini harus punya inovasi untuk meningkatkan khususnya di pelayanan publik. Makanya pelayanan publik di Sidoarjo kita buat digitalisasi. Jadi mulai dari SKCK, SPKT, SIM dan lain-lain, bagaimana memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Dia bisa sebelum datang ke kantor polisi dia bisa mengisi ya ke aplikasi yang sudah kita siapkan. Termasuk kita juga itu untuk pelayanan, termasuk ke dalam juga kita juga mempermudah anggota kita. Misalkan ada surat ya kan, kita punya e-surat, bagaimana sejauh mana surat itu ditanggapi kan gitu, surat itu ada di mana, disposisinya apa, termasuk absen buat anggota kan gitu. Biasanya kan kita absen kan pakai masih manual itu ya, kita sudah pakai. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti patroli, kita ada namanya patroli barcode. Jadi di titik-titik rawan kita pasangin barcode. Jadi nanti anggota harus melalui barcode tersebut, dia harus scan ya kan, check in dulu, dia harus sambang kanan kiri ke masyarakat untuk berikan himbauan ya kan. Kemudian dari dia check out, sehingga kalau anggota patroli kita tidak melalui rute yang sudah kita siapin melalui barcode tersebut, ketahuan sama kita. Dari comment center nanti pasti akan kita ketahui. Masuk kayak tahanan, itu kita tahu tuh. Kalau mau jenguk tahanan susah kan? Nah kita masyarakat bisa ngisi dulu nih. Ya dia mau jenguk saudaranya, keluarganya, siapa pada tanggal berapa kan itu. Nanti mereka kita kasih ID register ya, pada saat datang
Itu tinggal lapor, kita cek dan di nomor urut berapa untuk nengok siapa. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau ketemu Kapolres juga harus pakai barcode juga. Enggak lah. No! Sulit amat ya. Sulit Gitu. banget. Makanya. Ya, itu sebenarnya untuk memudahkan kita ya, untuk mengawasi anggota. Kan kita tidak bisa mengawasi anggota 1 kali 24 jam. Ya, kita gunakanlah teknologi informasi untuk membantu kita, mempermudah kita melakukan pengawasan terhadap anggota. Jadi seperti itu. Jadi selain jadi polisi, tapi juga menjadi influencer. Tadi baik banget tuh, ya kan, dia program media mengenai digitalisasi nih. Influencer juga ternyata. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Banyak banget nih yang ditangani oleh Pak Zain ini. Dugaan pelecehan seksual itu ada korban perempuan ya kan. Itu pernah nanganin juga. Bener Pak ya? Banyak lah. Banyak lah. Banyak. Ya. Terus ada yang, wah mafia tanah nih. Mafia tanah Tangerang ada ya, bener Pak ya? Ya, namanya di mana suatu tempat pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Bukan hanya Tangerang Kan saja. narkoba sampai 2,7 kg. Apa ada yang lebih besar lagi barang buktinya? Ganja nih. Ganja sampai ada 40 kilo ada. 40 kilo. Iya pernah. Malu bro. 40 kilo itu. Iya pernah juga. Itu apa yang besar selama Pak Kapolres di sini ya? Iya. Ada juga lah pria Parubaya menyetubui anak sendiri. Waduh, parah banget. Anak 14 tahun. Wah, parah juga ya. Itu juga ada nih video skandal wanita menggunakan seragam Pemkot. Itu sempet rame tuh di media sosial. Iya, tapi setelah kita cek sampai saat ini kita belum menemukan wanita itu. Ya, ini ya, kita sudah komunikasikan dengan ini juga pemerintah kota juga. Kan kalau waktu itu kan katanya ada bednya itu kan, tapi kan masih samar-samar kan. Ya makanya kita sudah komunikasikan dari hasil lidik kita, memang masih kita belum menemukan identitas yang ada di video tersebut. Jadi seperti itu. Terus juga penemuan dalamnya jasad bayi ya di mesin pembeku atau freezer. Oh iya, jadi ada pasangan ya, kemudian hamil, kemudian tahu-tahu perutnya itu sakit, ya kan, dibawalah ke rumah sakit. Ya, jadi belum masa untuk melahirkan, ya kan. Kemudian datang ke sana, setelah dicek ternyata bayi yang dikandungnya itu sudah meninggal di dalam kandungan, akhirnya dikeluarkan, ya kan. Kemudian setelah dikeluarkan dari suaminya ini ya, dari pasangan ini, bawalah ke jasad bayinya itu diambil dari ruang jenazah, ya kan, dibawalah ke rumahnya. Pada saat sampai rumahnya, istrinya kan masih di rumah sakit, termasuk dia punya anak kecil, ada di rumah sakit kan gitu, ya kan. Ditelepon kalau istrinya itu dalam keadaan kritis, termasuk anaknya itu nangis-nangis. Akhirnya dia panik, ya kan, karena lihat pada saat dia di rumah sakit itu mengeluarkan jenazah itu dari apa, tempat penyimpanan itu kan, kayak seperti freezer kan, di rumah itu dia ada freezer, dia lihat itu ya, akhirnya supaya tidak tadi digondol kucing, kemudian tidak busuk ya, kita taruh di situ sambil dia ke rumah sakit karena ditelepon dari pihak rumah sakit. Kemudian setelah itu baru besoknya, itu belum 24 jam dia komunikasilah ke RT, RW, ke ini, kemudian dicek ya, itu orang geger kenapa pada saat apa dicek sama kelurahan sama RT RW dikeluarkan dari freezer itu, tapi tidak tahu kronologi sebenarnya dari awal kan gitu, hanya tahunya kenapa kok taruh di dalam freezer, dia tidak tahu ini ya cerita dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu. Salah paham. Ya, itulah akhirnya jadi niat jahat sebenarnya. Ya, betul. Menirukan yang ada di rumah sakit gitu. Ya, itulah akhirnya waktu itu sempat heboh ya. Jadi di situ kok tega, ya kan? Iya. Apa bayi disimpan dalam freezer ya, dia dalam tanda kutip ya. Iya. Ini apakah
kok tega banget Bu? Apakah pembunuhan? Nah, ada pembunuhan atau yang lain-lain, tapi dia tahu cerita sebenarnya, jadi seperti itu. Karena yang dimasukin memang sudah menjadi jasad. Iya. Yang ada di rumah Ya, sakit. tentunya pada saat itu ya kita, karena ini kan orang nggak mampu, ya kan? Akhirnya kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, akhirnya betul-betul ibunya itu kita kita layanin, dirawat dengan baik kan gitu. Kemudian anak-anaknya kan ada 2 itu kan, kecil-kecil itu kita taruh di rumah aman kan itu, supaya ada yang ngawasi kan gitu. Kita harus utamakan kemanusiaannya dulu kan gitu. Ya itu yang pada saat itu kita lakukan. Ya tapi ya sempat ramai di media itu karena memang orang yang nggak tahu ceritanya, dia memberikan statement yang hanya dilihat dari satu sisi saja, tadi tidak secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Dan kita juga cek nih datanya, dia masuk rumah sakit kapan, kemudian surat keterangan kematian kapan. Memang belum dihitung dari dia ini naruh di itu, dari ngambil dari rumah sakit itu jenazah itu sampai dia lapor ke RT RW sampai dimakamin belum 24 jam. Tapi sempat diramein, bilangnya di situ bilang 2 hari. Ini kan berita hoax itu kan, akhirnya orang jadi resah kan gitu. Nah itu yang harus kita kasih tahu masyarakat, jangan mudah percaya sama informasi yang belum tentu benar. Jadi seperti itu. Jadi kasusnya berhenti ya? Ya sudah. Makanya pegang lehernya, banting. Tadi kan 5 kali menjabat Kapolres. Tapi di sini juga ada 5 bentuk prestasi. Yang pertama 2004, Satya Lancana Dwidya Satcista. Itu apa tuh? Ya waktu itu namanya Dwidya Sista, kita pada saat jadi pengasuh ya. Pengasuh Taruna Akpol itu namanya kita pengasuh Taruna Akpol. Ya kan tahun 2000 bukan ya 2005 sampai 2008 ya kan gitu. Hingga kita dapat itu penghargaan Dwidya Sista, kita sudah mengabdi ke lembaga pendidikan seperti itu. Ya itu pengasuh. Iya emang semuanya ini kan gitu. Akpol. Iya. Kemudian yang kedua Satya Lancana pengabdian 8 tahun. Itu apa? Ya kita udah dinas 8 tahun ya, pasti dapat. Iya kan? Dapat ya? Iya pastilah. Satya Lancana Wirakarya 2014. Ya waktu itu kita ini biasanya di tempat-tempat kita pernah dinas di Aceh waktu itu kan memang kejadian-kejadian itu kan tsunami itu ya kan gitu, kita sana kan itu termasuk kita pernah ini sama Taruna ya waktu kejadian gempa di Jogja itu kan yang banyak korbannya, itu kita juga turun sana sehingga kita dapat dari itu. Ya. Satya Lancana Ksatria Bayangkara. Iya. Ya itu tentunya saya Bayangkara itu kan penilaian dari pimpinan kita sehingga kita dapat penghargaan tersebut dalam kinerja, jadi seperti itu. Yang terakhir pengabdian 16 tahun ya. Sebenarnya memang di segmen 2 tuh akan ada memberikan pertanyaannya harus dijawab cepat oleh Pak Kapolres. Tapi sebelumnya Bang mau gambar soal ini. Mungkin Pak Kapolres ingat atau bukan? Ini guys. Ya. Pak Kapolres mungkin ingat ini? Topi apa? Ini kan topi SMP. Nah, ada cerita nggak di situ? Apa ya? Apa ya? Mungkin ada yang kaitannya di keluarga Bapak. Kalau di sini kan bapak saya, kalau keluarga kan bapak saya emang guru SMP. Bapaknya guru SMP. Iya, sama kan gitu. Dari Bapak sebenarnya ada arahan untuk kamu jadi polisi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang kemauan sendiri? Iya, kemauan sendiri. Mantap. Nih pahlawannya bapaknya nih. Bapaknya guru SMP, ibunya bidan. Betul. Tahu semuanya. Terus ada satu lagi nih. Sebenarnya mungkin Pak Kapolres juga nggak tahu nggak kalian. Apa itu? Mana ini nggak susah amat nih. Susah banget ini Bang. Baru bantuin ambil. Apa itu? Apa ini? Nah, alat-alat itu loh yang apa itu? Iya, mancing ikan. Nah, mungkin ada sesuatu di sini. Mancing ikan? Nggak ada ya. Apa ya? Hobi Bapak kali? Hobinya mancing nggak?
Dulu waktu kita belum nikah, kita hobinya mancing dulu. Mancing liputan. Ya, enggak. Kita dulu ini apa? Ya sering inilah apa? Mancing lah sama ini kan sama anggota sama yang lain-lain kan gitu. Mancing apa? Mancing ikan. Ikan apa maksudnya? Ikan laut. Mancing di laut ya. Berarti tempat yang lainnya bener tuh ya? Ya dari guru SMP sama pancing. Langsung masuk ke segmen 2 dulu ya. Ini seru nih kayaknya. Iya. Sini seru. Lanjut aja, yuk. Ya, sini boleh. Waduh, nih. kursi panas nih. Saya menjabat Kapolres sementara. Ayo. Saya pernah ngerjain Pak Dirlantas Polda Metro waktu itu Pak Sambodo. Saya pernah kerjain nih lewat. Oke. Nih, saya kerjain lagi nih Pak Kapolres. Saya punya pertanyaan, harus dijawab cepat. Di segmen 2 ini kita akan masuk Jale. Jawab aja kali. Ted, bilangin Ted. Iya, jawab singkat atau Pak Kapolres di sini aja. Biar Oke. dari boleh sini. Ya. Nah, boleh penjelasan juga, harus ada penjelasan juga boleh. Pertanyaan pertama, menggoles atau mencetak gol? Cetak gol dong. Mencetak gol. Puas kita. Kita. Emang Pak Kapolres ada waktu main gol ya? Ya, kan kita ada jadwalnya. Oh, jadwal. Ya, kan? Ya, Kita harus sempet-sempetin. Kapan lagi kita bisa main bola pada saat waktu luang kan gitu. Tapi untuk menggoles juga hobi juga? Iya, goes hobi. Ya, hobi tapi memang akhir-akhir ini memang lebih ke ini ke sepak bola ya. Karena memang saya sejak dulu sebenarnya senengnya ya sepak bola sejak kecil. Berarti memang posisinya selalu di depan ya, striker ya? Enggak, kita di back. Malahan. Iya. Di back mau cetak gol mau di. Kita tendangan jauh, bukan tendangan. Iya. Iya aja deh. Iya aja dah. Pertanyaan kedua, Universitas Ngurah Rai atau UI yang punya banyak kenangan? UI ya? Iya. Apa tuh kenangannya tuh? Iya. Ya kita kalau kuliah itu kan mau izin aja kegiatan Kapolda kan padat. Gimana nyuri-nyuri waktu untuk bisa kuliah? Ya nggak mau izin, kalau nggak izin ya dicari-cari nanti kan gitu. Jadi kenangannya itu susah cari izin, Iya. cari waktunya. Ya kita harus bagi waktu yang benar karena di tengah kepadatan ini kan sebagai ini seorang stafnya Pak Kapolda, jadi seperti itu. Sebagai informasi ya, pendidikan di Universitas Ngurah Rai itu untuk sarjana S1, sarjana hukum ya. Yang di UI itu S2 ya. Pernah pertama kali dinas setelah Akpol dan pasar. Iya. Saya juga pernah di Jemberana. Jemberana pernah, Satreskrim pernah. Wah, ada liputannya kan enak tuh di Bali, Bro. Iya. Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Kapolres Sidoarjo atau Kapolres Tangerang kota saat ini? Saya. Kalau sebenarnya Kapolres Metro Tangerang Sidoarjo ada penghargaannya loh. ini deket sama. Gitu. Keluarga. Iya betul. Kan jauhan nama anak terus kan juga apa? Kasihan juga kan kebetulan di sini deket anak ya kita syukurin kan itu jadi seperti itu. Ya kan. Tantangannya di mana? Tantangannya lebih berat di mana? Yang jelas di sini ya. Di sini. Ya di sini kan memang kita daerah penyangga ibu kota. Kemudian masyarakatnya heterogen. Ada wilayah Pantura juga kan, daerah pantai kan gitu. Kemudian di sini juga daerah berkembang kan gitu. Tentunya tantangannya lebih besar ya dibanding kita sebelum-sebelumnya jadi Kapolres itu yang lainnya. Yang keempat, Bro, yang keempat. Apa nih? Oh, kepanjang nih. Di wilayah rawan konflik tapi berprestasi atau di wilayah ibu kota tapi banyak godaan. Waduh, godaannya apa ini? Di wilayah konflik tapi prestasi. Tapi kan nanti kalau misalnya konfliknya daerah pelosok di Papua gimana coba? Ya. Kita tahunya awal itu ya sebenarnya. Kan itu kan kita pada saat masuk
polisi udah jelas ke surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Kontrak mati. Nah, iya kan gitu. Ya kita pernah di Aceh juga pernah dinas sana kan. Jadi ya itu kontraknya seperti itu harus kita jalankan. Ya nggak pengen enaknya sendiri kan, kita harus diatur, harus mau diatur kan gitu. Nah, harus keluar nggak boleh bantah, nggak bisa bantah. Iya betul itu. Gitu. Wah, pertanyaan terakhir nih, ditunggu-tunggu nih kayaknya pertanyaan yang sedikit berbobot kayak. Iya. Berbobot berarti berat dong ini. Berat nih. Susilo Bambang Yudhoyono atau Tito Karnavian? Karena beliau ini pernah menjadi Supreme mereka berdua ya? Saya ya dua-duanya lah. Kan beliau panutan tokoh bangsa ya, yang harus kita ambil ininya pengalamannya, kepemimpinannya. Itu menurut saya beliau berdua kan tokoh bangsa yang perlu jadi panutan kita semua. Tugasnya tuh berat di pengawal presiden kali ya, Pak? Ya sama-sama berat semua lah. Dimanapun berada kita, ya semua berat lah, kan gitu. Iya kan? Presiden atau Kapolri ya kan? Iya, alhamdulillah kita masih di kepercayaan untuk membantu beliau kan gitu, jadi seperti itu. Ya, apalagi nih bro, pertanyaan sudah selesai. Kita ngasih sesuatu yang oke ya. Kita mau ngajak sedikit games. Iya, oke. Ini adalah alat gambar. Iya. Pak Kapolres boleh menggambar apa aja yang ada di kepala Pak Kapolres dan nanti gambar itu dijelaskan. Gambar apa aja? Nanti dijelaskan maksudnya apa Pak Kapolres gambar ini gitu. Oh gitu. Oh iya gitu. Gambarnya gimana ini? Bebas apa aja. Apa aja mau gambar apa kayak. Ini belum hidup ini. Hah? Ini gimana? Udah tinggal coret aja. Oh coret. Kayak gini. Kamu ngapus ini. Oh gitu. Nih bro, kita nunggu Pak Kapolres lagi gambar. Ini Bang Imo lagi merasakan kursi panasnya nih. Enak juga di sini. Jadi Kapolres. Yang bener nih. Wah, ada berkas-berkas juga. Dan gambarnya gunung ya kan? Mona Lisa lagi. Susah bro. Lukisannya bro. 2,000 years later. Kameramen udah mulai bergetar, udah mulai lapar ya kameramen ya. Tangannya bergetar. Ya. Wah. Bingung kan? Apa itu? Gambar apa bro ya? Ya kira bro. Gedung Ya. Ya. Gedung polisi ya? Ya. Apa ini? Ya. Jadi ini adalah ini apa namanya harapan kita semua, khususnya Polres Metro Tangerang Kota. Kita ini kan Polres Metro Tangerang Kota ini adalah embrionya Polres Tangerang yang lain, seperti Polres Tangsel, Polres Bandara, Polresta Tangerang. Dulu awal embrio dari semua Polres itu adalah di sini. Ternyata mako kita ini sama mako mereka kalah semua. Karena kita tinggalan, mereka sudah bertingkat, bagus. Ini masih bangunan yang lama. Ya, tentunya ini sempat diprakarsai dulu adalah sekarang ini Kapolda Banten Pak Abdul Karim ya. Dia dapat hibah tanah 1,8 hektar dari Kemenkumham. Kemudian setelah itu dibangun oleh Pak Sugeng ya, ya kan. Tetapi waktu itu sempat berhenti hampir 2,5 tahun. Alhamdulillah kami atas dukungan dari pemerintah daerah, akhirnya kita diberikan anggaran hibah untuk melanjutkan ini. Alhamdulillah, insya Allah ini bisa terwujud. Jadi tidak ketinggalan dengan Polres-Polres yang lain. Lokasi di mana nih? Ya, lokasinya adalah di daerah Babakan, dekat belakang Tangerang City. Ya, di sini nanti ada beberapa bangunan 6 lantai, ya, termasuk 4 lantai, gedung 4 lantai. Jadi ini konsepnya adalah green building. Di situ ada smart building. Jadi kita masuk ke kantor pun sudah pakai ini face recognition. Kalau kita nggak terdata ya nggak bisa masuk. Jadi seperti itu. Dan harus daftar dulu, ya kan? Kemudian juga kantor ini juga
smart building karena di situ juga didukung dengan sistem yang ada. Di situ ada comment center, ada tempat video conference, termasuk tempat posko operasi itu sudah digital semua. Termasuk di sini ada ruang pelayanan publik. Di sini adalah mini pelayanan kepolisian. Jadi semua pelayanan kepolisian ada di situ. Mulai dari SPKT, terpadu. Di sini nanti ada penerimaan laporan, membuat SKCK, mengajukan izin keramaian, kemudian juga membuat SIM perpanjangan, SIM juga di sini. Kemudian mengadukan kalau ada permasalahan baik ke masyarakat atau terkait Polri kan gitu. Termasuk juga dilengkapi sarana prasarana kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu ada ibu hamil, orang manula, termasuk yang punya bayi. Ya, di sini nanti dilengkapi semua. Kemudian di sini juga ada nanti pemeriksaan anggota juga ada di sini. Pemeriksaan kalau kita manggil orang, ya, presir manggil orang, nanti di sini ada tempat pemeriksaan juga. Termasuk di sini ada propam juga kalau ada orang laporan terkait anggota juga di situ juga. Termasuk di sini ada ruang tahanan. Ya, jadi kalau orang mau jenguk atau apa ya di satu gedung ini semua. Jadi semua yang terkait pelayanan kepolisian itu kita akan layani di gedung 4 lantai ini. Jadi seperti itu. Ini sudah sesuai dari pintu depan ya? Iya, ini pintu gerbang. Jadi langsung ada 6 lantai dulu baru yang gedung 4 lantai. Jadi seperti itu. Wih, punya kantor baru. Iya. Yang lalu kantor lama untuk apa? Difungsikan? Ya, ini kantor lama tetap kita gunakan. Ini nanti insya Allah tahun depan akan dibangun Satpas prototip untuk membuat ini ya, SIM ya. Jadi sudah prototipnya satuan ini, Satpas SIM ini. Jadi itu lebih sesuai idealnya bagaimana membuat lapangan praktek, bagaimana alurnya semua kan gitu. Sehingga sesuai dengan ini prototip yang ada. Jadi seperti itu. Asrama nggak ada ya? Asrama kita ada, banyak. Kita ada asrama sini. Kita kan ada juga asrama Pasar Baru, asrama Ciledug, asrama Larangan, Batu Ceper, ya kan? Tapi dekat baru ya? Iya, kita banyak asrama di sini. Jadi seperti itu. Mungkin kan kapan pindah ke sana ini? Insya Allah ini kan bentar lagi udah tahap-tahap akhir ya. Ya, ntar kalau udah jadi serahkan ke kita baru kita mulai perpindahan di sana. Jadi seperti itu. Pak Kapolda, biar Pak Kapolres ngerasain dulu kantor baru, jadi tinggal tayar dulu. Ya, yang penting kita kan sudah ini ya menyiapkan ini semua supaya kita tangga punya kantor yang baru kan gitu. Ini akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Mantap, pas nih Bang, minta gambar harapan. Wah, bisa lebih baik punya kantor bertingkat Kapolres Tangerang. Wah, sebagai embrio tadi ya, dapat informasi baru mengenai kantor Kapolres Kota Metro Tangerang Kota yang baru. Ya, semoga bisa segera diresmikan kan gitu. Betul kan? Penting, itu yang penting. Jangan lupa ngajak-ngajak Bang Imo kalau mau meresmikan, ya kan? Iya. Pak Kapolres nih sudah merasakan kursi panasnya. Iya. Lama-lama nanti saya betah, ya kan? Nanti saya ketiduran juga di sini. Terima kasih atas sama-sama ya kan? Ini udah gambar kan, Bro? Iya. Nih, gambarnya. Oke. Ya. Tapi jelas nggak itu ya gambarnya? Iya. Keren, gambarnya kantor polisi yang baru. Catanya juga lihat, wah, saya ada gerbang di sini, sudah gerbang di sini. Kayak sudah ikonik banget di sini. Gitu. Jadi harus ini dong, Bang Imo harus nanti kalau udah kita di sana, Bang Imo harus ke sana mampir. Waduh, ya ini kan? udah mampir dan dijamin. Nanti lihat, ya kan? Untuk kita yang baru kan gitu. Ya ini anggota sudah ini berharap-harap ini nih, pengen ngerasain kantor baru kan gitu. Mau naik pakai tangga ya apa? Waduh. Kalau Mas Imo boleh naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 6 ya. Bolak-balik 5 kali boleh. Kan gitu. Ada ini PT nggak di atas? Nggak ada karena memang daerah sini kan dekat bandara, memang nggak boleh ada penerbangan yang tanpa izin dengan bandara ya. Jadi seperti itu harus ada izin. Kalau nggak ada izin nggak bisa. Ya memang
termasuk daerah yang bandar kan restrict ketat ya, jadi seperti itu. Ada itu. Memang di sana pakai helikopter. Ya. Oke, Pak Kapolres. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa Bang Imo tuh mewajibkan narasumber kita selalu bilang slogannya Bang Imo ya. Semoga nanti 3 melatihnya berkumpul menjadi 1 bintang. Amin. Halo ya, jadi Big Giant. Amin. Dan juga harapannya juga bisa nanti Kapolres menempati ruang yang baru. Ya Bang Imo, jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe Imo si Jiwas Muda biar makin gocap serasa.